Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Manajemen Harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Fadil dengan NPM 2105160256 dan teman saya yang bernama Rifa Al-Fauzi dengan NPM 2105160243. Topik pembahasan kali ini yaitu agenda dari manajemen harga. Agenda tersebut terbagi menjadi 4, yaitu definisi manajemen harga, tujuan manajemen harga, strategi penetapan harga, dan contoh manajemen harga. Definisi manajemen harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan. Manajemen harga adalah proses strategis dan sistematis dalam menentukan, mengimplementasikan, dan mengelola harga produk atau jasa suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Menurut Philip Kotler, manajemen harga adalah proses manajerial untuk menetapkan dan menyesuaikan harga produk atau jasa untuk memaksimalkan keuntungan sambil memenuhi tujuan perusahaan dan memuaskan pelanggan. Tujuan manajemen harga. Jadi di sini ada beberapa tujuan manajemen harga, yaitu ada menetapkan harga yang optimal untuk mencapai profitabilitas tertinggi, kemudian ada menyeimbangkan volume penjualan dengan margin keuntungan, kemudian menggunakan strategi harga kompetitif untuk menarik lebih banyak pelanggan, memperluas basis pelanggan melalui penetrasi pasar, menggunakan harga untuk memposisikan produk atau jasa dalam pasar. Lalu ada menjaga persepsi kualitas dan nilai melalui strategi harga premium, menyesuaikan harga untuk mengelola fluktuasi permintaan, menggunakan harga untuk mendorong penjualan selama periode sepi, menyesuaikan harga untuk tetap kompetitif di pasaran, harga tetap kompetitif di pasar, menggunakan strategi harga untuk membedakan diri dari pesaing. Kemudian ada menetapkan harga yang mendorong volume penjualan tertentu, menggunakan promosi harga untuk mencapai target penjualan jangka pendek. Lalu ada menggunakan strategi harga untuk mempercepat pembayaran atau meningkatkan penjualan, menetapkan harga yang memastikan pengembalian investasi yang memadai, menggunakan strategi harga berbeda untuk menarik segmen pasar yang berbeda. Kemudian menyesuaikan harga sesuai dengan tahapan siklus hidup produk atau pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Memastikan strategi harga sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, menggunakan program harga khusus atau diskon untuk pelanggan setia, menetapkan harga yang memungkinkan investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, menetapkan harga untuk mencapai titik impas dalam jangka waktu tertentu. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Berikut adalah beberapa strategi penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama, cost plus pricing, penambahan markup tetap di atas biaya produksi. Yang kedua, target return pricing, penetapan harga untuk mencapai tingkat pengembalian investasi tertentu. Penetapan harga berbasis nilai. Yang pertama, value based pricing, menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, premium pricing, menetapkan harga tinggi untuk produksi berkualitas tinggi atau unik. Penetapan harga berbasis persaingan. Yang pertama, competitive pricing, menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. Yang kedua, pricing matching, menjanjikan untuk menyamai harga pesaing. Penetapan harga dinamis,
Yang pertama, mengubah harga secara real time berdasarkan permintaan, persediaan, atau faktor lain. Yang kedua, sering digunakan dalam e-commerce dan industri penerbangan. Penetrasi pasar. Yang pertama, menetapkan harga rendah awal untuk merebut pangsa pasar. Yang kedua, cocok untuk produk baru atau memasuki pasar baru. Skimming harga. Menetapkan harga tinggi awal, kemudian menurunkannya seiring waktu. Yang kedua, sering digunakan untuk produk teknologi baru. Harga psikologis. Yang pertama, menggunakan harga yang berakhir dengan 9 atau 5. Yang kedua, menetapkan harga sedikit di bawah angka bulat, misalnya 9.900. Bundling. Menawarkan beberapa produk atau layanan sebagai satu paket dengan harga total lebih rendah. Berikut adalah beberapa strategi penetapan harga. Yang pertama ada freemium. Freemium adalah menawarkan layanan dasar gratis dan layanan premium berbayar, umum dalam aplikasi dan layanan digital. Yang kedua ada harga segmentasi. Harga segmentasi adalah menetapkan harga berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Contoh, harga tiket bioskop berbeda untuk pelajar, dewasa, dan lansia. Yang ketiga ada harga geografis. Harga geografis adalah menyesuaikan harga berdasarkan lokasi geografis dan mempertimbangkan biaya transportasi, pajak lokal, dan daya beli regional. Kemudian yang keempat ada promosi. Harga promosi adalah menurunkan harga sementara untuk meningkatkan penjualan jangka pendek, termasuk diskon, kupon, dan penawaran khusus. Kemudian yang kelima ada loss leader pricing. Loss leader pricing adalah menjual produk tertentu di bawah harga biaya untuk menarik pelanggan, bertujuan meningkatkan penjualan produk lain dengan margin yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam ada subscription pricing. Subscription pricing adalah mengenakan biaya berulang untuk akses berkelanjutan ke produk atau layanan, umum dalam layanan streaming dan software as a service. Kemudian yang ketujuh ada pay what you want. Pay what you want adalah memungkinkan pelanggan menentukan harga yang ingin mereka bayar. Sering digunakan dalam industri kreatif atau untuk tujuan amal. Dan yang kedelapan ada captive product pricing. Captive product pricing adalah menetapkan harga rendah untuk produk utama, tetapi tinggi untuk produk pelengkap. Contoh, printer murah tapi tintanya mahal. Contoh manajemen harga. Contoh bagaimana teori manajemen harga diterapkan dalam praktik bisnis nyata, yaitu penetapan harga dinamis. Contoh, maskapai penerbangan sering menggunakan penetapan harga dinamis, di mana harga tiket berubah berdasarkan permintaan, waktu pemesanan, dan faktor lainnya. Harga tiket bisa lebih mahal saat liburan atau lebih murah jika dipesan jauh-jauh hari. Bundling. Contoh, McDonald's sering menawarkan paket makanan, misalnya seperti burger, tambah kentang goreng, tambah minuman, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli per item tersebut secara terpisah. Harga berlangganan. Contoh, Netflix menawarkan beberapa tingkat harga berlangganan dengan fitur yang berbeda, memungkinkan pelanggan memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Diskon kuantitas. Contoh dari diskon kuantitas adalah wholesaler. Perusahaan grosir sering menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak. Strategi premium. Contohnya yaitu Spotify. Spotify menawarkan layanan gratis dengan iklan dan layanan premium berbayar tanpa iklan. Ini adalah contoh manajemen harga yang bertujuan untuk menarik pengguna dengan layanan gratis dan kemudian mengkonversi mereka menjadi pelanggan berbayar. Penetapan harga psikologis. Contohnya, toko retail banyak menggunakan harga seperti 99.000 dibandingkan 100.000, memanfaatkan persepsi konsumen bahwa 99.000 jauh lebih murah daripada 100.000.
Penetapan harga berdasarkan nilai. Contohnya Apple. Apple sering menetapkan harga produknya lebih tinggi dari pesaing, mengandalkan persepsi nilai merek dan kualitas produk yang tinggi. Penetapan harga musiman. Contohnya yaitu industri fashion. Sering mengubah harga berdasarkan musim, misalnya menurunkan harga pakaian musim panas menjelang musim gugur. Harga penetrasi pasar, contohnya yaitu Xiaomi. Ketika pertama kali memasuki pasar, Xiaomi menawarkan smartphone dengan spesifikasi tinggi, namun harga rendah untuk merebut pangsa pasar. Skimming harga. Contoh dari skimming harga yaitu perusahaan teknologi saat meluncurkan produk baru dan inovatif. Perusahaan seperti Sony atau Samsung sering menetapkan harga tinggi di awal untuk mengambil kirim dari pasar sebelum menurunkan harga secara bertahap. Etika dalam manajemen harga. Etika dalam manajemen harga adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek etika dalam manajemen harga. Yang pertama ada transparansi, memberikan informasi harga yang jelas dan mudah dipahami, serta menghindari biaya tersembunyi atau praktek bait and switch. Yang kedua ada keadilan, menetapkan harga yang wajar berdasarkan nilai produk dan menghindari diskriminasi harga yang tidak adil. Yang ketiga ada kejujuran dalam promosi, tidak melebih-lebihkan diskon atau penghematan dan menghindari klaim palsu tentang harga terendah atau jaminan harga. Yang keempat ada perlindungan data pelanggan, menggunakan data pelanggan untuk personalisasi harga secara etis dan menjaga privasi informasi pelanggan. Yang kelima, menghindari eksploitasi, tidak mengambil keuntungan dari situasi darurat atau kerentanan konsumen, dan menghindari penetapan harga yang sangat tinggi untuk produk esensial. Yang keenam, ada kompetisi yang sehat, menghindari praktek penetapan harga predator untuk menyingkirkan pesaing dan tidak terlibat dalam kolusi harga atau kartel. Yang ketujuh, ada kepatuhan hukum, mematuhi regulasi harga dan undang-undang perlindungan konsumen, dan menghindari praktek monopoli atau oligopoli yang ilegal. Kemudian yang kedelapan, pertimbangan sosial, mempertimbangkan dampak harga terdapat masyarakat luas dan menyediakan opsi yang terjangkau untuk produk atau layanan penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Ada persaingan, ada harga pesaing, strategi harga pesaing, posisi pasar relatif terhadap pesaing, jumlah dan kekuatan pesaing. Kemudian ada tujuan perusahaan, yaitu target profit, target pangsa pasar, tujuan pertumbuhan, dan strategi positioning merek. Kemudian ada siklus hidup produk, yaitu tahap produk atau pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan, dan tingkat inovasi dan keunikan produk. Kemudian ada psikologi konsumen, yaitu persepsi nilai oleh konsumen, sensitivitas harga, dan efek psikologis dari strategi harga, misalnya harga berakhiran 9. Selanjutnya ada faktor sosial dan etika, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, isu keberlanjutan dan lingkungan, persepsi publik terhadap praktik kerja. Selanjutnya ada faktor internal perusahaan, yaitu kapasitas produksi, strategi pemasaran keseluruhan, struktur organisasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya biaya produksi dan operasional, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya distribusi dan logistik. Yang terakhir, permintaan pasar, yaitu elastisitas harga permintaan, tren pasar dan musiman, daya beli konsumen, dan preferensi
perilaku konsumen. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.